Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang transportasi zat melalui membran sel. Perkenalkan, nama saya Artias Maulina Rahma dengan NIM 211010119 dari Prodi Ilmu Gizi. Dan ini adalah teman saya Farisa Juni Anggraini dengan NIM 211101021 dari Prodi Ilmu Gizi. Kali ini kita akan membahas tentang transport zat-zat melalui membran sel. Sel-sel itu membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolisme. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak keluar sel. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang berperan penting dalam keluar masuknya zat? Yaps, membran sel. Sebelum itu, kita pahami dulu istilah-istilah penting yang sering muncul. Yang pertama ada hipertonis, larutan berkonsentrasi tinggi. Lalu ada hipotonis, larutan konsentrasi rendah. Yang selanjutnya ada isotonis, larutan konsentrasi yang sama. Transportasi zat dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Transport pasif adalah transport pada membran sel yang tidak memerlukan energi atau ATP, misal difusi dan osmosis. Nah, difusi adalah perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi dibedakan menjadi dua. Satu, difusi sederhana. Misalnya, gula dimasukkan ke dalam air. Molekul gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas meskipun tanpa diaduk-aduk. Yang kedua adalah difusi terbantu. Proses difusi ini memerlukan bantuan protein pembawa. Molekul-molekul seperti asam amino dan gula tidak dapat melewati membran plasma, tetapi melewati saluran yang dibentuk oleh protein. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonik. Dengan kata lain, osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeabel atau hanya bisa dilalui oleh molekul air atau seukuran dengan air. Osmosis dapat mengakibatkan sel mengalami kerusakan yang terjadi akibat adanya endosimbiosis dan eksoosmosis. Endositosis ada dua, yaitu lisis dan turgid. Lisis adalah robeknya membran plasma jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan turgid adalah kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah. Karena apa? Ya karena tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua adalah eksoosmosis. Eksoosmosis itu ada dua, yaitu krenasi dan plasmolisis. Krenasi pada hewan. Krenasi adalah mengkerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan sel tersebut. Sedangkan plasmolisis adalah pelepasan membran sel dan dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan di dalam larutan hipertonis. Nah, itulah penjelasan tentang transport pasif. Selanjutnya adalah transport aktif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Farisa Juni Anggraini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif adalah transport pada membran sel yang memerlukan energi untuk keluar masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Misalnya, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Oleh karena itu, glukosa ini akan diangkut secara aktif. Energi yang digunakan untuk transport aktif ini didapat dari pemecahan ATP jadi ADP, fosfat, dan energi glukosa tersebut akan berkaitan dengan fosfat menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat inilah yang dapat melewati membran sel. Contohnya transport aktif yang sering muncul itu biasanya adalah mekanisme pompa natrium-kalium. Proses ini terjadi bila konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, sedangkan natrium jauh lebih rendah. Oleh karena itu, membran plasma akan mengumpat 3 ion natrium keluar sel dan 2 ion kalium juga dalam sel, hingga memperoleh keseimbangan. Transport aktif juga ada endositosis dan exositosis. Endositosis adalah peristiwa masuknya zat padat atau cair melalui membran.
Endositosis dibedakan menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis adalah peristiwa sel memakan zat cair, sedangkan fagositosis adalah peristiwa sel memakan zat padat. Contohnya adalah sel darah putih memakan bakteri, amoeba memakan bakteri, sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat padat atau cair melalui membran. Contohnya adalah neuron atau sel saraf yang menggunakan eksositosis untuk melepaskan sinyal kimiawi yang merangsang neuron lain atau sel otot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.